asleep? Hello. I think you could still hear me. Bangun dong. Katanya tadi mau ngobrol. Kok tiba-tiba hilang? Ternyata udah di kamar. Udah tidur. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya belum tidur. Tuh, matanya masih kedip-kedip. Hei, ayo, katanya mau ngobrol. Jadi nggak? Ya udah, kalau nggak mau, nggak apa-apa. Tapi aku bakal di sini ya. Aku bakal di sebelah kamu. Aku mau nemenin kamu. Gak apa-apa kok. Yang lain pada sibuk sendiri di luar. Siapa yang bikin acara New Year di rumahnya sendiri? Siapa yang undang-undang? Siapa yang paling semangat bikin potluck dinner? Terus tiba-tiba tumbang. Dasar. Gak apa-apa deh. Since you are an introvert, mungkin baterai kamu udah habis ya. Ya udah, sekarang kamu pejamkan mata aja, terus kamu relax. Gak usah mikirin tamu-tamu kita di luar. Ada banyak kok yang entertain. Oke? Kalau kamu capek, tiduran aja ya. Aku bakal temenin kamu di sini. Sebutan yang benar ya. Dingin, kamu pasang AC-nya. Sayang. Kamu tuh banyak kejutan deh. Jarang banget loh kamu tuh berinisiatif ngundang teman-teman buat datang ke rumah, ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, makan. Biasanya kan aku yang ngajakin. Tumben-tumbenan aja kamu. Dan nih rame yang datang, semuanya happy banget bisa diundang sama kamu. Aku pikir kamu tuh lagi happy juga, tapi kok kayaknya kebalikan. Kayaknya lagi capek banget, banyak yang dipikirin. Mikirin apa sih? Kok kamu gak cerita-cerita ke aku? Ya gak apa-apa juga sih kalau gak cerita. Berarti artinya kamu belum siap. Karena toh biasanya kalau kamu punya cerita dan kamu mau share, aku gak perlu pancing, kamu juga bakal cerita sendiri kak. Ya kan? Jadi sekarang aku juga gak bakal tanyain kamu terus menerus kenapa. Kayaknya kamu lagi lelah banget ya. Sampai kantung matanya tuh lumayan tebel.
Kalau kata aku, mata panda ya. Gak apa-apa. Daripada mata pandanya itu karena ditonjok orang, lebih serem lagi kan. Sejujurnya, aku juga lagi banyak banget pikiran. Aku mau cerita sama kamu, tapi aku lihat kamu udah punya banyak pikiran. Jadi aku nggak mau cerita dulu. Aku takut kamu ntar malah terbebani lagi. Tapi kalau misalnya kamu mau dengerin dan kamu belum tidur, aku ceritain aja ya. Gak tahu sih, aku cuman lagi ngerasa sepi walaupun ada kamu di sini, walaupun teman-teman aku banyak, tapi rasanya tuh lagi sendirian. Dan challenge yang aku dapat beberapa minggu belakangan tuh kayaknya gede banget, banyak banget. Dari yang biasanya semangat, lama-lama capek juga ya. Lagi capek sama kehidupan, lagi lelah jadi orang dewasa. Lagi lelah jadi orang dewasa. Bisa gak sih balik jadi anak-anak lagi, kayak ponakan-ponakan aku, teriak-teriak, ngeluapin emosinya mereka. Nggak tahu mereka itu excited atau mereka tuh sebenarnya lagi marah, tapi bebas banget ngelakuin segala sesuatu. Diomelin sih kalau nakal, tapi ya udah, masuk kiri keluar kanan gitu terus tiap hari. Dan pada akhirnya orang tuanya cuma bakal bilang, ya namanya juga anak-anak, udah gitu aja. Lelah sih jadi orang dewasa, tapi ya banyak privilege juga yang dulu pasti kita kejar kan waktu kita masih jadi anak-anak. Aku mau punya uang jajan sendiri. Aku mau bisa pergi sama teman-teman, gak usah ditemenin sama orang tua. Aku mau pergi berkencan, mau pulang malam, mau punya kendaraan sendiri, punya ini punya itu. Dasar manusia gak gampang puas ya, kayak kita. Aku gak tahu sih kamu lagi punya challenge apa, kamu lagi dihadapin sama tantangan seperti apa. Tapi kalau orang tuaku, mereka selalu bilang semua tantangan yang kita dapat itu gak lebih besar dari kemampuan kita. Maksudnya kita gak mungkin dikasih suatu tantangan yang gak bisa kita hadapin. Ya, klise banget sih, I know. Tapi kalau dipikir-pikir,
semua tantangan yang aku dapat pada akhirnya selesai sih. Walaupun harus berdarah-darah dulu, harus naik turun dulu. Tiba-tiba bisa aja gitu dapat bantuan dari ini, dari itu. Tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih, tapi at the end tuh selalu aja ada orang yang bisa bantuin, yang bakal bantuin. Entah itu orang yang kamu kenal ataupun orang yang bisa jadi suatu kejutan gitu di hidup kamu. Indah deh kalau misalnya diinget-inget lagi. Kayak kadang jatuhnya itu kebetulan, kadang memang kayak udah digariskan gitu. Aku ngomong apa sih? Kamu udah nggak? Nggak tahu deh kamu dengerin atau enggak. Tapi kalau kamu dengerin, ya gitu deh intinya, kamu pasti paham. Kan kamu orang pintar, ya anak pintar maksudnya. Aku nggak tahu sih gimana cara nyemangatin kamu atau nyemangatin orang lain, teman-teman aku yang lagi down. Biasanya aku cuman bilang ke mereka gini, gua nggak bisa kasih kata-kata motivasi, tapi gue bisa dengerin lo. Jadi aku memilih buat jadi pendengar yang baik, karena kadang aku sendiri juga ngalamin kalau misalnya kita punya masalah, terus kita ungkapin masalah itu ke orang lain, ke teman kita, rasanya habis itu tuh masalahnya bakal berkurang aja. Nggak berkurang sih, mungkin juga belum terselesaikan sama sekali, cuman beban pikirannya tuh hilang gitu, setengah lebih. Bahkan kadang berasa kayak, oh udah selesai masalahnya, padahal belum. Cuman karena udah dibagi, jadi rasanya lebih ringan. Kalau misalnya kamu mau berbagi beban kamu, aku siap kok. Ya, jangan sungkanan gitu. Masa udah jadi pasangan masih sungkan-sungkan? Ya aku gak bisa nyalahin kamu juga sih. Biasanya cowok ke ceweknya suka bilang, atau kebalikannya gitu kan, ya namanya juga udah jadi pasangan, kalau ada masalah bilang, jangan ada rahasia di antara kita gitu ya. Tapi aku paham kok, paham banget. Kadang rasanya udah mau cerita, tapi suka berasa gak enakan. Nanti kalau aku cerita, aku ngebebanin dia gak ya? Atau kalau cerita ke teman lain, gue annoying gak ya? Gue bikin dia kesusahan gak ya dengan cerita gue? Padahal kita niatnya kan pengen mencari bantuan. Dan itu gak salah, karena aku baru belajar salah satu hal terhebat yang bisa orang lakukan adalah meminta pertolongan. Saat dimana dia tuh sadar kalau dia gak bisa bertumpu sama kekuatannya dia sendiri, dan dia butuh orang lain buat bantuin dia, dan dia gak gengsi buat bilang, dan dia berani untuk bilang, dia berani buat share problemnya dia ke orang lain. Emang itu berani sih, hal-hal berani yang patut diapresiasi. Mungkin kita belum kenal lama,
Aku percaya kok, pasti kamu bisa. Mungkin waktunya emang gak bentar, but at the end, you will defeat the challenge. Kita semua pasti bisa kok pada akhirnya nanti. Kalau aku suka ngeliatin challenge itu seperti di game. Kamu suka kan main game? Kalau kita mau bisa upgrade, level kita mau makin meningkat, pasti juga challenge-nya bakalan lebih besar kan? Jadi ya istilahnya kalau misalnya kita dapat challenge yang berat, itu artinya kita mau naik kelas, kita mau naik level ke yang lebih tinggi. Ya siapa sih yang gak mau kan menang main game gitu, bisa nyampe level 100 misalnya, terus nyelesain gamenya. Aku juga mau, walaupun aku gak jago main game. Whenever you need me, I'll be here. Kamu gak perlu cerita. Dengan aku di sebelah kamu juga, aku yakin aku bikin kamu lebih tenang kok, ya kan? Aku gak GR. Aku bisa ngerasain aja. Beberapa temen aku yang introvert juga bilang gitu kok. Kalau misalnya bingung, teman atau pasangan kamu lagi banyak masalah tapi mereka gak mau bilang dan gak bisa bilang masalahnya itu secara langsung, just be there, just be present. Mereka appreciate itu kok. Since tadi kan aku udah bilang juga, aku gak bisa kasih kata-kata mutiara karena pengalaman aku juga masih dikit banget. Jadi ya gitu deh. Yang pasti aku siap kok jadi pendengar kamu. Kamu tahu kan, kalau misalnya kita lagi ngobrol, lagi quality time, aku jarang pegang handphone. Kadang malah sampai aku gak peduli baterai aku itu masih ada atau enggak. Sama kamu, sama aku, ya rasanya gak penting aja handphone. Semoga gak cringe ya kamu dengernya. Tadi ya, once you're ready to talk, I'm here for you. Aku bakal terus ngedengerin kamu, fokus ke kamu. Aku bakal melihat mata kamu buat berusaha membaca juga perasaan kamu. Kan katanya kalau misalnya mata itu bisa berbicara, ya nggak tahu sih, cuman ya sopan kan kalau ngomong sama orang terus ya ngeliat mandang orang itu. So that's what I like to do. Kalau misalnya lagi marah nggak bisa mandang, kalau misalnya lagi mau fokus ya gitu. Bahkan kadang aku juga sampai ngeliatin bibir kamu, seolah-olah dengan gitu aku jadi bisa lebih paham kamu ngomong apa, jadi lebih fokus. Atau malah gak fokus sih. Udah deh.